Bolehkah seorang presiden dihukum berdasarkan aturan Perdes itu? Boleh. Jadi suatu peraturan itu mengikat kepada semua pihak. Tidak melihat lagi apa jabatannya. Bahkan DPR yang membentuk undang-undang ketika sudah jadi produk undang-undang, dia pun harus patuh pada produk yang dia buat. Begitu cara memahami pula putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika dia mengikat kepada semua pihak, maka bukan berarti pihak yang kedudukannya lebih rendah secara struktural ketatanegaraan itu harus mendapatkan permit dari atasannya, misalnya pemerintah pusat. Tidak demikian. Nah, itu saya jelaskan, saya yakinkan kepada kepala-kepala daerah bahwa tidak. Anda bisa menetapkan, karena itu kewenangan Anda untuk menetapkan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Nggak harus menunggu perintah pusat. Jadi boleh nggak berbeda dengan pemerintah pusat? Boleh. Justru ketika Anda berbeda, menggunakannya PP 78, ya, baik karena menggunakan diskresi atau bukan, itu artinya Anda taat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, kesimpulannya adalah ketika kepala daerah mengubah SK, itu tujuannya bukan dalam rangka sekedar keberpihakan kepada buruh, tetapi ini karena dia dalam rangka menjalankan produk hukum. Kalau dia ubah. Kalau dia tidak ubah, artinya dia tidak mau menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Lebih salah lagi, kalau keputusan yang ubah atau tidak diubahnya itu menunggu arahan pemerintah pusat. Begitu juga buruh. Buruh melakukan aksi demonstrasi, penolakan besar-besaran, mogok nasional, dan sebagainya itu bukan sekedar menolak kebijakan pemerintah. Tapi buruh melakukannya karena dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Teman-teman semua turun ke jalan, ya, dalam skala besar, itu dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi, dalam rangka ketaatan hukum buruh terhadap hukum, ketaatan buruh terhadap produk hukum. Karena kita taat pada putusan Mahkamah Konstitusi, kita ingin mengawal putusan itu, maka kita mendorong dengan cara turun ke jalan misalnya. Ada yang terlewat atau bahkan justru dilewatkan oleh pihak pemerintah terkait dengan 3 hal pokok, ya, yang menyangkut tentang penundaan atau penangguhan terhadap tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi memang tidak disebutkan. Hanya dikatakan bahwa memerintahkan untuk menangguhkan tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis serta tidak dapat memberlakukan atau mengeluarkan aturan turunan yang baru terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi ini kalau kita rujuk kepada pertimbangan hukumnya, sebetulnya ada penjelasan yang lebih clear di situ, yaitu tidak boleh mendasari kebijakan atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas itu dengan mendasari pada norma Undang-Undang Cipta Kerja. Itu disebutkan secara jelas dalam pertimbangan putusan yang tidak dibaca atau sengaja dibaca tapi diabaikan atau tidak mau diakui oleh pihak pemerintah. Klausul yang menyatakan bahwa tidak boleh didasarkan pada norma Undang-Undang Cipta Kerja, artinya apa? Artinya semua kebijakan tindakan yang bersifat strategis berdampak luas itu, dia tidak boleh dalilnya, dasar hukumnya, landasan hukumnya, pakai norma Undang-Undang Cipta Kerja. PP 36 lahir dari norma Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sebetulnya PP itu nggak bisa dia diberlakukan. Karena payung hukumnya, umbrella act-nya itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, norma Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan norma Undang-Undang Cipta Kerja, kata MK, dalam pertimbangan putusannya, nggak boleh dijadikan dasar untuk mengambil tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Soal kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas itu, memang ini interpretatif, bersifat tafsir. Nah, bagi mereka yang tidak mau mencari argumentasi dari sektor ketenagakerjaan, apakah dia tergolong sebagai kebijakan yang strategis berdampak luas. Nah, di situ karena kami dulu menyusun uji
formil dan uji material di Mahkamah Konstitusi, kami membedah. Salah satunya adalah naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja yang masih berupa rancangan saat itu, yang menyebutkan bahwa sektor ketenagakerjaan salah satu bagian dari kebijakan strategis nasional. Lantas ketika jadi undang-undangnya, Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga di ketentuan pasal 4 huruf B, itu juga disebutkan sektor ketenagakerjaan bagian dari kebijakan strategis. Nah, khusus soal upah diperjelas lagi dari PP 36 itu. PP 36 menyebutkan di pasal 4 ayat 2 ya, bahwa upah itu bagian dari kebijakan strategis. Jadi yang tadinya multitafsir menjadi clear, tidak lagi multitafsir ketika kita ketemu rujukan hukumnya. Nah, ini yang kami jelaskan kepada Pemprov DKI saat itu dan juga kami tuangkan dalam legal opinion. Sehingga tidak bisa didasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya yaitu PP 36. Bahwa ada yang mengatakan itu kan adanya di dalam pertimbangan putusan, bukan dalam amar putusan. Ini bagi orang yang nggak ngerti putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari beberapa bagian. Amar putusan hanya salah satu. Sebelum amar ada lagi pertimbangan hukum, ada lagi duduk perkara, ada lagi irah-irah dari awal tuh demi berdasarkan ketuhanan ya yang Maha Esa, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu irah-irah namanya, pembukaan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu ya merupakan satu bagian utuh. Gitu, bagian utuh. Sehingga kita nggak bisa hanya membaca amar putusan yang selalu didengungkan pemerintah tuh, amar nomor 4. Itu juga penjelasannya, uraiannya bisa kita lihat pada pertimbangan putusan. Hanya orang malas yang nggak ngerti hukum dan kadang-kadang tahu tapi tutup mata seolah-olah nggak mau diumumkan, nggak mau diakui bahwa ada penjelasannya itu dalam pertimbangan putusan. Nah, termasuk yang saya katakan tadi itu. 1, tidak boleh mengambil tindakan kebijakan yang bersifat strategis berdampak luas. 2, tidak boleh menerbitkan aturan baru. 3, tidak boleh mengambil kebijakan strategis yang berdasarkan atau didasarkan pada norma Undang-Undang Cipta Kerja. Itu bunyinya. Nah, itu kami jelaskan. Sekarang sudah jelas bahwa upah adalah kebijakan yang bersifat strategis. Kenapa berdampak luas? Karena upah merujuk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, adalah hak yang diterima para pekerja. Pekerja adalah setiap orang yang pekerja atau buruh, orang yang bekerja dan mendapatkan upah. Siapa yang dimaksud pekerja itu? Ya luas sekali. Bukan hanya yang ada di FSPMI, KSPI, dan seterusnya. Tapi setiap orang yang bekerja dan mendapatkan upah, dia pekerja. Maka dampaknya luas. Di situ, unsur strategisnya ditentukan sendiri dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek berdampak luasnya itu merujuk kepada jangkauan atau spektrum dari buruh, orang yang menerima upah, buruh tani, buruh perkebunan, buruh sawit, dan sebagainya. Nah, sekarang, lantas kemudian, kalau nggak boleh mendasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja, normanya, tidak boleh mendasarkan pada PP 36. Apa yang harus dilakukan? Kita baca putusan Mahkamah Konstitusi. Agar menangguhkan. Menangguhkan artinya sesuatu produk yang sudah ada. Kan menangguhkan itu bukan sesuatu yang baru akan dibuat. Sudah ada produknya, yaitu PP 36. Kata PP 36, upah kebijakan strategis berdampak luas. Maka dia harus ditangguhkan. Kalau ditangguhkan, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya dia lihat kembali kepada peraturan perundang-undangan yang sebelumnya mengatur hal itu, yaitu PP 78. Muncul perdebatan lagi, kok tidak otomatis dong? Kalau PP 36-nya itu nggak bisa digunakan sebagai dasar penetapan upah, PP 36-nya nggak bisa digunakan sebagai dasar penetapan upah, tidak automatically dia akan kembali ke PP 78. Gitu ya, tidak akan automatically. Oke, ada yang berpandangan begitu. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh kepala daerah? Saya sampaikan pada DKI misalnya bahwa pejabat tata usaha negara, ya semacam gubernur, itu boleh mengambil diskresi. Diskresi berangkat dari asas Frege-Hermansen untuk mengatasi suatu persoalan hukum. 1, apabila sebuah peraturan itu tidak
suatu kasus, suatu masalah konkret yang dihadapi harus diambil dengan tindakan diskresi karena satu, tidak ada peraturan perundang-undangannya. Yang kedua, peraturan perundang-undangannya ada, tetapi tidak lengkap. Yang ketiga, peraturan perundang-undangannya ada, tapi tidak jelas karena bersifat multitafsir. Gitu. Yang keempat, diskresi boleh dibuat untuk mengatasi stagnasi pemerintahan. Stagnasi pemerintahan. Nah, pemerintahan itu kan nggak boleh berhenti dia. Hanya gara-gara tidak ada hukumnya. Hanya gara-gara ada hukumnya tapi tidak jelas. Hanya gara-gara ada hukumnya tapi tidak lengkap. Nah, disinilah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kepada pejabat tata usaha negara agar ya bisa menggunakan diskresi sebagai alat atau instrumen hukum menyelesaikan masalah konkret yang sedang dihadapi. Nah, sekarang ada masalah konkret nih. PP 36 tidak bisa digunakan. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, itulah dasarnya adalah diskresi tadi bisa dijadikan sebagai salah satu alasan untuk kepala daerah menetapkan upah dengan mendasarkan pada ketentuan PP 78 itu. Yang kalau dihitung, kalau saya nggak salah perhitungan kayak DKI itu mungkin kisaran sekitar 3,51%. Kalau dihitung tingkat kenaikannya ya, bukan 0, sekian, tapi sekitar 3,51 kalau nggak salah kemarin saya diskusi dengan teman-teman Jakarta. Nah, sekarang bagaimana agar kepala daerah ini bisa firm, bisa yakin bahwa dia bisa mengubah SK atau keputusan tentang pengupahan yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Selain diskresi, saya sebutkan tadi, putusan Mahkamah Konstitusi itu harus dibaca sebagai suatu produk hukum. Dia bukan kategori peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi derajat konstitusionalitasnya, dia setara dengan undang-undang. Jadi kalau undang-undang itu dibuat oleh DPR sebagai DPR bersama Presiden, ya sebagai legislator. DPR pemegang kekuasaan membentuk undang-undang namanya legislator. Sedangkan Presiden disebut sebagai co-legislator. Itu dalam perspektif hukum tata negara. Nah, MK posisinya adalah negatif legislator. Dia yang bisa menyatakan ini konstitusional atau tidak konstitusional. Jadi negatif, MK itu legislator juga, tapi dalam pengertian yang lebih luas negatif legislator. Maka produk putusan Mahkamah Konstitusi itu setara dengan undang-undang karena dia menguji undang-undang dan hasil dari pengujiannya ya itu harus dimaknai harus dimaknai sebagai produk hukum yang sah di Republik ini dan harus dipatuhi. Berikutnya, putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat erga omnes. Erga omnes itu berlaku sejak dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Seperti undang-undang ketika dia sudah disahkan oleh Presiden gitu ya misalnya, atau Presiden nggak mengesahkan 30 hari setelah diketuk di DPR, maka dia jadi undang-undang. Nah, Mahkamah Konstitusi juga begitu. Putusannya ketika dibacakan erga omnes. Berlaku pada saat itu juga. Kedua, sifat erga omnes ini mengikat seluruh rakyat Indonesia seperti halnya undang-undang. Bukan hanya kepada pihak yang mengajukan permohonan atau gugatan. Bukan hanya kepada DPR, Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Dia mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia, baik orang dalam pengertian naturleh person, orang manusia secara pribadi, maupun reh person, yaitu badan hukum. Ya kan? Yaitu persona ficta. Badan yang dianggap sebagai orang. Perusahaan, yayasan, dan sebagainya itu ya. Itu masuk juga. Termasuk kepala daerah sebagai lembaga negara. Sehingga kepala daerah itu terikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika dia terikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi saat dibacakan, ya tanpa harus ada lagi arahan atau menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Seperti misalnya di Banten. Banten, Wahidin itu, gubernurnya bilang, kami nggak akan ubah SK-nya, SK gubernur, kecuali ada arahan dari Presiden. No, itu salah besar. Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat bagi
Pak Wahidin juga, mengikat kepada Pak Ganjar, mengikat kepada Bu Khofifah, mengikat kepada Pak Anies Baswedan, dan seterusnya. Tanpa harus mendapatkan lagi instruksi atau arahan dari pemerintah pusat. Kenapa? Karena itu putusan Mahkamah Konstitusi yang setara atau setingkat dengan undang-undang. Saya beri contoh untuk memudahkan begini. Dalam undang-undang dikatakan begini, kalau Anda mau memilih di TPS, pemilu, datang ke TPS, surat suaranya itu dianggap sah kalau ada tanda tangan ketua KPPS. Di RT RW tempat tinggal kita itu ada surat suara. Surat suara itu kata undang-undang harus ditandatangani KPPS. Kalau KPPS-nya tidak tanda tangan dalam surat suara itu, surat suaranya dinyatakan tidak sah. Sekarang saya katakanlah ketua KPU RI, Pak Kahar ketua KPPS. KPU RI punya bawahan namanya KPU Provinsi, punya bawahan KPU Kabupaten Kota, punya bawahan namanya PPK, punya bawahan namanya PPS, punya bawahan namanya KPPS. Jauh nih rentang kendali Pak Kahar dengan saya. Contoh aja nih. Kata undang-undang, Pak Kahar nih yang harus tanda tangan. Datanglah saya ke TPS Pak Kahar sebagai ketua KPU RI. Saya bilang, Pak Kahar, you nggak usah tanda tangan. Saya yang tanda tangan di sini. Saya ketua KPU RI. Lebih tinggi dari Anda. Apakah surat suara itu sah karena ditantang oleh saya sebagai ketua KPU RI? Tidak. Tidak dengan sendirinya karena saya atasan Pak Kahar, maka surat tanda tangan yang ditentukan oleh undang-undang itu boleh diubah kepada saya. Karena undang-undang itu harus dipatuhi oleh saya, oleh Pak Kahar, oleh semua orang. Tidak sah dengan sendirinya hanya gara-gara saya atasan Pak Kahar. Itu contoh. Jadi kalau undang-undang sudah memberikan perintahnya kepada Pak, wewenang untuk menandatangani surat suara itu oleh Pak Kahar, ketua KPPS, ya nggak bisa ketua KPU kabupaten, provinsi, apalagi RI mengganti, nggak bisa. Saya kasih lagi contoh yang lain. Waktu saya ketemu dengan teman-teman pejabat di DKI Jakarta, ada peraturan desa, Perdes. Di peraturan desa itu misalnya nggak boleh meludah sembarangan. Kalau meludah kena sanksi, gitu ya. Terus kemudian datang rombongan presiden RI nih, pemimpin tertinggi, eksekutif. Datang, dia buka jendela, dia meludah dari jendela mobil. Ada apa istilahnya, Satpol PP atau apa begitu ya, penegak aturan Perdes, peraturan desa. Rendah nih tingkatnya. Bolehkah seorang presiden dihukum berdasarkan aturan Perdes itu? Boleh. Jadi suatu peraturan itu mengikat kepada semua pihak. Tidak melihat lagi apa jabatannya. Bahkan DPR yang membentuk undang-undang ketika sudah jadi produk undang-undang, dia pun harus patuh pada produk yang dia buat. Begitu cara memahami pula putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika dia mengikat kepada semua pihak, maka bukan berarti pihak yang kedudukannya lebih rendah secara struktural ketatanegaraan itu harus mendapatkan permit dari atasannya, misalnya pemerintah pusat. Tidak demikian. Nah, itu saya jelaskan, saya yakinkan kepada kepala-kepala daerah bahwa tidak. Anda bisa menetapkan, karena itu kewenangan Anda untuk menetapkan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Nggak harus menunggu perintah pusat. Jadi boleh nggak berbeda dengan pemerintah pusat? Boleh. Justru ketika Anda berbeda, menggunakannya PP 78, ya, baik karena menggunakan diskresi atau bukan, itu artinya Anda taat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, kesimpulannya adalah ketika kepala daerah mengubah SK, itu tujuannya bukan dalam rangka sekedar keberpihakan kepada buruh, tetapi ini karena dia dalam rangka menjalankan produk hukum. Kalau dia ubah. Kalau dia tidak ubah, artinya dia tidak mau menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Lebih salah lagi, kalau keputusan yang ubah atau tidak diubahnya itu menunggu arahan pemerintah pusat. Begitu juga buruh. Buruh melakukan aksi demonstrasi, penolakan besar-besaran, mogok nasional, dan sebagainya itu bukan sekedar menolak kebijakan pemerintah. Tapi buruh melakukannya karena dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Teman-teman semua turun ke jalan, ya, dalam skala besar, itu dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi, dalam rangka ketaatan hukum buruh terhadap hukum, ketaatan buruh terhadap produk hukum. Karena kita taat pada putusan Mahkamah Konstitusi, kita ingin mengawal putusan itu, maka kita
mendorong dengan cara turun ke jalan misalnya. Nah, itu kira-kira gambarannya kawan-kawan. Nah, sekarang kemudian bagaimana apabila pemerintah daerahnya tidak mau mengubah SK-nya? Nah, tentu sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, badan atau pejabat TUN tata usaha negara, keputusannya yang masuk dalam kategori beshiking, ya, satu produk hukum dalam bentuk keputusan yang bersifat penetapan administratif, dia bisa digugat ke PT UN. Dulu sebelum tahun 2018 bisa langsung sifatnya. Kalau ada SK gubernur, saya rasa teman-teman guru udah sering melakukannya, menggugat. Kayak Jawa Barat, saya tahu kemarin Pak Sekjen, Pak Rosat udah cerita juga beberapa keputusan di Jawa Barat itu ada yang dibatalkan oleh PT UN. Nah, itu tidak memerlukan proses pendahuluan, langsung aja masuk ke PT UN, langsung masuk ke pengadilan. Tetapi setelah 2018 ke sini, itu udah nggak bisa lagi. Banyak perkara yang tim kami hadapi di pengadilan, itu ditolak, dinyatakan NO gugatannya. Kenapa? Karena para pemohon, para penggugat dianggap tidak merujuk kepada ketentuan pasal 7778 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di dalam pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa apabila ada kebijakan, tindakan dari pejabat atau badan tata usaha negara yang merugikan dan itu akan digugat, diawali dengan dua proses. Proses pertama, dia harus diwajibkan mengajukan dulu keberatan kepada penerbit SK, dalam hal ini gubernur. Maka kita harus mengajukan dulu keberatan. Nah, keberatannya ini diajukan secara tertulis. Keberatan diajukan secara tertulis, itu paling lambat disampaikan 21 hari kerja setelah SK diterbitkan. Kalau kita simulasikan di DKI Jakarta, kemarin saya dengan Bung Win sudah diskusi juga, kita buat simulasi. Jakarta itu 19 November, sehingga 21 hari kerjanya paling lambat diserahkan tanggal 20 Desember, berapa hari ke depan, 6 hari ke depan lagi. 20 November adalah hari terakhir menyerahkan, karena 20 adalah hari Senin, maka hari Jumat 3 hari sebelumnya harus dimasukkan keberatan jika Gubernur DKI tidak mengubah. Di daerah lain tolong nanti dibuat simulasinya. Kapan SK gubernur di masing-masing provinsi itu ditetapkan. Nah, dihitung 21 hari kerja, bukan hari kalender, hari kerja. Jadi Sabtu Minggu tidak dihitung, hari libur nasional nggak dihitung, terus cuti bersama jangan dihitung. Terus kemudian setelah kita mengajukan paling lambat 21 hari kerja, masuk ke gubernur, di gubernur itu harus memproses selama 10 hari kerja sejak menerima surat dari keberatan dari kita. Setelah 10 hari kerja, maka dilakukan nanti proses berikutnya adalah memutuskan apakah keberatan kita dikabulkan, diterima atau ditolak. Dia punya waktu di sini ada 5 hari kerja. Setelah yang lewat 10 hari kerja ini, dia punya 5 hari kerja lagi. Kalau keputusan dari gubernur tidak menguntungkan bagi buruh, diabaikan, ditolak keberatannya, maka yang harus dilakukan adalah mengajukan banding dengan proses yang sama. Banding 10 hari setelah jatuh putusan gubernur, merespon surat keberatan, majulah ke atasan gubernur pada presiden, 10 hari kerja juga, 5 hari kerja untuk penetapan keputusannya. Setelah dua proses ini di gubernur dan di presiden terlampaui, barulah bisa berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 77, pasal 78 itu, ya, baru bisa diajukan gugatan ke Mahkamah, ke PT UN. Nah, di PT UN itu gugatan diajukan jika tidak melalui dua proses ini, hampir pasti akan ditolak.
Ini akibat dari mulai tahun 2018 keluar peraturan Mahkamah Agung yang pada pokoknya mengatakan kepada hakim, hei hakim PT UN, you jangan terima tuh kalau ada gugatan-gugatan yang tidak melampaui 2 proses ini. Tunduklah pada pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kalau orang langsung masuk ke PT UN tanpa melalui proses keberatan ini, NO aja. Kira-kira gitulah pokok dari peraturan Mahkamah Agung Perma tahun 2018 itu. Nah, oleh sebab itu dalam rangka merespon SK-SK gubernur yang diterbitkan di kurang lebih di bulan November kemarin itu, saya mengusulkan kepada Pak Presiden, Pak Riden, Pak Sekjen, Pak Sagar Rosat, dengan teman-teman yang lain, agar dilakukan upaya-upaya yang terukur. Salah satunya adalah memulai proses mengajukan keberatan kepada setiap gubernur. Pihak yang menjadi pemohon keberatan haruslah sama dengan pihak yang nantinya akan mengajukan gugatan ke PT UN. Jadi kalau yang mengajukan di sini FSPMI, ya nanti penggugatnya FSPMI. Jangan di sini misalnya SPSB, tapi di sini federasi. Atau di sini federasi, yang sini federasi yang lain, atau ini konfederasi. Ya kan? Karena keberatan yang dimaksud harus pemohon yang sama. Yang mengajukan permohonan, yang banding, yang maju ke PT UN, itu satu pemohon yang sama. Jadi skenario harus jelas. Kalau FSPMI mau maju, maka FSPMI lah yang mengajukan keberatan itu, mengajukan banding jika tidak dipenuhi, dan baru mengajukan ke PT UN. Nah, karena di setiap provinsi tidak sama tanggal penetapannya, DKI kalau saya nggak salah itu lebih awal ya, tanggal 19, mungkin yang lain sekitar tanggal 30-an begitu. Nah, itu nanti dibuat simulasinya. Keberatannya diajukan tanggal berapa, kalau harus banding itu tanggal berapa, terus kalau ke PT UN tanggal berapa. Nah, untuk keperluan itu, maka saya mohon bantuan dari pimpinan pusat FSPMI untuk menghimpun semua SK-SK gubernur itu. Nah, walaupun ada ide juga untuk nantinya, karena DKI lebih awal, dan seandainya, mudah-mudahan ini nggak terjadi ya, mudah-mudahan insya Allah nggak terjadi. Kalau misalnya ternyata dia tidak ubah juga, kita terpaksa masuk ke PT UN, maka putusan PT UN-nya nanti itu bisa menjadi jurisprudensi bagi daerah-daerah lain yang belakangan menetapkan upah, sehingga kita mengajukan gugatan ke PT UN-nya juga pasti kan sesudah gugatan hasil putusan di DKI. Harapannya begitu. Jadi kalau jatuh putusan dari PT UN, putusan PT UN ini akan mempengaruhi PT UN Jakarta, akan mempengaruhi keputusan PT UN di provinsi yang lain. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan.